Di segmen ini langsung saja kita akan hitung-hitungan nama, nanti Kang Ujang akan berikan pandangan, kemudian dikomentari dengan Bang Habib ataupun juga Bang Ansy Lema. Setidaknya Kang Ujang, untuk calon pendamping yang potensial bagi Pak Prabowo Subianto disebut-sebut Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, kemudian untuk Mas Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil, Mahfud MD, Yeni Wahid, Sandiaga Uno. Anda melihatnya seperti apa nama-nama tersebut? Ya kalau kita lihat dari skema koalisinya, katakanlah Gerindra, PAN dan Golkar, paling tidak kan ada Cak Imin sudah nggak ada kan, kita eliminasi. Berarti kan ada Pak Erick Thohir yang diusung oleh PAN dan Pak Erlangga. Cuma jangan lupa di luar dua nama ini kan ada Gibran yang bisa saja menyodok ya ketika misalkan MK-nya memutuskan ya. Itu masih dibutuhkan tuh ya, MK-nya tuh. Dibutuhkan dong kan, Gerindra juga ya harus baik-baik juga kan dalam konteks ini. Dan saya melihat komentar-komentar petinggi Gerindra juga oke-oke aja gitu dalam konteks Gibran itu. Oleh karena itu saya melihat apakah ini bisa, ya saya melihat kalau Erlangga agak berat, apa elektabilitasnya ya kecil kan, itu perlu yang tinggi juga. Pertarungan pilpresnya pertarungan salah satu indikator parameternya elektabilitas. Nggak mungkin ya partai politik mau menyorong mendukung capres-cawapres yang memiliki elektabilitas rendah, itu nggak mau. Itu rasional saja dalam konteks bertarung politik karena ingin menang. Nah, kalau kita, apakah nanti ada bisa nama lain? Mungkin. Jadi kalau akan kerucutkan, akhirnya siapa yang paling potensial mendampingi Pak Prabowo? Ya, kalau saya ada dua, kalau nggak Pak Erick Thohir ya Mas Gibran. Kalau MK-nya memutuskan ya sesuai dengan keinginan. Tapi jangan lupa juga ini politik. Ada juga bisa jadi di luar nama ini mungkin. Dan sangat mungkin. Buktinya siapa yang bisa disebutkan? Tidak pernah disebut-sebut juga jadi cawapresnya. Siapa yang mungkin di luar ini tapi masih mungkin siapa? Misalkan butuh Bu Hovipah, apa Yeni Wahid, mungkin. Oke, tahan di situ Kang. Sebelum nanti kita akan memprediksi calon dari Mas Ganjar. Gimana Bang Habib dari nama-nama itu? Makanya kita banyak sekali kemungkinan ya, maka kita akan capek saja dan kurang produktif kalau kita bahas. Karena gini. Tapi itu serunya Bang. Karena kriterianya saja setahu saya nggak di-lock oleh Pak Prabowo dan para ketum parpol sekarang. Jadi kriteria termasuk salah satu yang akan dibahas dan sedang dan akan dibahas bersama. Jadi kalau misalnya kriterianya sudah di-lock ya kan, misalnya dari Jawa atau apa, berarti kan ada yang otomatis tidak punya harapan. Tapi kriterianya saja menjadi objek musyawarah, objek diskusi antara para ketua umum partai politik, apalagi sosoknya. Nah itu dia. Nah makanya semua opsi sih masih terbuka, saya pikir ya. Saya nggak tahu, tadi ada sebut 3 nama, sebetulnya tidak persis seperti itu ya, tidak. Terus yang pasti ya, justru sangat luas ya. Tapi kan kita kriteria umumnya kan disampaikan juga Pak Prabowo di rapat internal kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu, yaitu menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika umum ya. Tapi itu kan penting ya disampaikan Pak Prabowo. Tapi kriteria yang lebih lebih spesifik, beliau katakan nanti kita akan bahas soal kriteria ini juga dengan para ketua umum partai politik. Jadi kalau kami sih ketimbang kami repot mengajukan nama dan lain sebagainya, repot mengajukan kriteria, kami yakin dan percaya para ketua umum parpol ini kan punya kedewasaan berpolitik yang sangat tinggi. Pasti tahulah ya, yang akan diputuskan sosok yang hitungan sistem scoringnya bagus semua, pasti akan ketemu nama itu. Yang paling penting adalah mekanisme pengambilan keputusannya, kami yakinkan akan memuaskan semua pihak yang ada di dalam koalisi ini. Mekanismenya, ya. Artinya semua ketua umum partai politik akan didengar ya, dan dimintai tanggapan oleh Pak Prabowo. Di lain itu, paralel ini mesin politik kami terus jalan. Ini konsolidasi di berbagai level ya, baik para jubir, para pimpinan partai politik dari selain ketum terus berjalan tiap hari. Baik, Bang. Ya kayak masing-masing partai politik juga sudah mulai memanaskan mesinnya. Turun ke grassroots, ke masyarakat, menyerap aspirasi dan memberikan semangat ke masyarakat. Ini saya habis acara ini pun ke ke daerah pemilihan. Jadwal padat sepertinya. Baik, itu kalau kita berhitung soal pendamping Pak Prabowo. Nah, giliran pendampingnya Mas Ganjar, Kang. Kan muncul kan 5 nama yang sudah dimunculkan oleh PDIP. Tapi lihat dari 5 nama, Pak Ahaye sulit, Cak Imin sudah jadi capres Anies. Lalu ya mungkin nanti ada siapa lagi? Ada Ahaye
Cak Imin, siapa lagi? Anies enggak, Sandi. Nggak mungkin juga, terus Andika juga tidak mungkin. Kenapa? Sudah jadi wakil ketua pemenangan. Artinya dari 5 ini saya melihat sudah agak sulit nih, 5 dari 5 yang sudah dipublish oleh PDIP. Nah, yang justru ada nama lain yang muncul per hari ini, seperti misalkan Ridwan Kamil. Nah, kenapa Ridwan Kamil ini muncul? Saya dapat kabar sekitar bulan lalu ya. Tentu ini benar atau tidak tahu ya. Juga kabar. Tapi dari salah satu petinggi. Kemungkinan yang namanya juga bisa berubah juga. Bisa saja RK dijadikan pendamping RK. Baik. Tetapi bukan dari Golkar katanya. Nanti dia keluar dari Golkar karena Golkarnya tetap di Prabowo. Begitu. Ini menarik. Langsung saja kita konfirmasi ke Bang Ansi. Benar Bang Ansi gitu infonya yang didapat tadi, kabar burungnya. Iya Putri, jadi PDI Perjuangan dalam menentukan strategi pemenangan itu tentu mempertimbangkan berbagai macam aspek, antara lain aspek geografi, ya, aspek demografi dan juga aspek segmentasi pemilih begitu. Jadi politik ini kan selalu menjawab 2 hal, how to get power. Disinilah aspek elektoralnya. Ini politik angka. Tetapi setelah mendapatkan kemenangan, ini how to use power. Ini adalah politik values, nilai, politik nilai. Ini soal rekam jejak, integritas dan juga kapasitas. Maka betul tadi sempat sebelum jeda Putri menanyakan soal bagaimana dengan suara Jawa ini. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah. Jawa ini adalah lumbung suara, maka menjadi kunci pemenangan. Tetapi bukan berarti wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa ini tidak penting. PDI Perjuangan menganggap semua wilayah ini menjadi hal yang penting. Tetapi kalau mau menjadi ya bakal calon wakil presiden yang bisa memenangkan bersama dengan Mas Ganjar, tentu yang pertama bisa memberikan kontribusi peningkatan aspek elektoral. Kita pingin menang. Yang kedua, tentu kita akan periksa rekam jejaknya, track record kepemimpinannya. Pada saat memimpin, apa capaian dan prestasi yang sudah ditorehkan gitu. Ada aspek integritas dan juga kapasitasnya. Dan yang pasti yang ketiga itu adalah tentu aspek kontinuitas kesinambungan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan tidak akan jauh dari pertimbangan-pertimbangan seperti ini, Putri. Oke, kita akan terus tunggu tentunya Bang Ansi, kemudian juga Bang Habib, siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo ataupun juga Mas Ganjar Pranowo. Karena ini juga dinantikan oleh masyarakat. Terima kasih Bang Habib, Bang Ansi. Kang juga terima kasih. Oh ya, Kang Ujang masih bersama kita ya. Nanti sampai terakhir masih lanjut, masih panjang. Baik, nanti kita akan analisa lebih dalam lagi mengenai hubungan dari para cawapres ini dengan hasil survei kemudian bagaimana elektabilitas mereka. Nanti kita akan juga kembali dengan kabar-kabar menarik yang saat lagi.